Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Tentunya semua sehat-sehat ya. Itulah harapan kami, saudara-saudara yang berada di rumah, umat-umat Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Kami tak putus-putusnya setiap saat, setiap hari mendoakan agar Tuhan selalu menyertai, memelihara kita, memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Saudaraku sekalian, tidak pernah kita pikirkan bahwa pada akhirnya untuk beberapa saat ini, kurang lebih 3 Rabu malam berturut-turut, 3 Sabat berturut-turut, kita tidak bisa kembali bersama-sama, bertemu, berbakti bersama-sama dalam gereja Tuhan. Kita semua merindukan untuk berbakti bersama-sama, selalu berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, agar kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi oleh karena virus corona ini menyebabkan pada akhirnya pemerintah mengeluarkan larangan untuk mana semua orang-orang, masyarakat Indonesia harus tetap berada di rumah dan meniadakan ibadah-ibadah dan menjauhkan diri dari tempat orang-orang berkumpul rame-rame. Itulah sebabnya kita tidak bisa dapat berbakti bersama-sama. Kita tidak pernah bayangkan akan hal ini. Kita tidak pernah menduga bahwa ternyata virus, binatang, makhluk hidup yang sangat kecil dapat menyebabkan kita tidak bisa berbakti kepada Tuhan. Bulan Januari, tanggal 1, kita bersama-sama berbakti merayakan akan tahun baru, tahun 2020. Kita bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa. Tahun yang sangat menakjubkan ini, 2020, memberikan kita suatu sukacita kebahagiaan. Harapan kita di awal tahun agar supaya kita boleh berbakti, kita boleh mendapatkan sukacita, kegembiraan dan berkat-berkat melimpah di tahun ini. Tapi ternyata justru tahun ini diawali dengan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan oleh sebab virus corona. Saudaraku sekalian, saat ini mari kita gunakan waktu untuk beberapa menit kita merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami, dan firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, situasi yang mencekam ini, situasi yang mengkhawatirkan ini, pernah juga dirasakan oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka melewati banyak negeri-negeri, banyak kerajaan-kerajaan. Dan pada saat mereka mengadakan perjalanan menuju tanah Kanaan, ada raja negeri Arad, orang Kanaan, mengetahui bahwa orang Israel ini akan melewati tanah Negeb, tempat tinggal akan Raja Arad ini. Dan pada akhirnya, raja ini mengumpulkan tentaranya untuk menyerang bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel mengalami kekalahan. Dan apa yang dibuat oleh Raja Arad? Dia menawan beberapa dari antara orang-orang Israel. Dia membawa ke negerinya menjadi tawanan. Saat itu juga orang-orang Israel datang kepada Tuhan. Mereka sujud dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan mereka bernazar kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan mereka, memberikan mereka kemenangan daripada Raja Arad ini, sehingga mereka boleh kembali membebaskan saudara-saudara mereka yang sudah menjadi tawanan. Dan betul,
Tuhan mendengarkan permohonan dan bahkan nasar daripada orang-orang Israel ini. Tuhan memberikan mereka kemenangan dari Raja Aram ini. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dan orang-orang yang ditawan boleh dilepaskan. Singkat cerita, saudaraku sekalian, setelah mereka mendapatkan kemenangan itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di ayatnya yang keempat, dalam bilangan pasalnya yang ke-21. Mari kita buka bilangan pasalnya yang ke-21. Karena renungan kita malam hari ini, saya ambil dalam bilangan pasal 21. Di ayatnya keempat, setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, oleh karena mereka berjanji, berdoa, memohon kuasa Tuhan, bahkan bernasar, dan Tuhan memberikan mereka kemenangan. Begitu cepat mereka melupakan akan hal itu. Begitu cepat mereka lupakan akan janji itu. Oleh karena situasi yang terjadi, di mana saat itu mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan berada di padang pasir. Mereka merasa tidak nyaman, suasana yang tidak mengembirakan. Sehingga saat itu mereka datang mengeluh kepada Allah dan kepada Musa. Di ayatnya yang kelima, mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Mereka melupakan akan janji mereka kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan kembali lakukan kepada bangsa yang telah melupakan janjinya, nasarnya kepada Tuhan? Tuhan mengizinkan ular tedung menyerang perkemahan daripada bangsa Israel. Tidak pernah mereka duga, tidak pernah mereka pikirkan ular menyerang akan tempat perkemahan mereka. Dan saudaraku sekalian, ada banyak daripada antara orang-orang Israel yang dipagut oleh ular yang sangat berbisa ini, dan mereka mengalami kematian. Banyak dari antara mereka mengalami kematian karena ular ini sangat berbisa. Dan apa yang pada akhirnya mereka lakukan? Mereka datang kepada Musa. Mereka berkata, "Tolong kami, lepaskanlah kami, luputkanlah kami." Oleh karena suasana pada waktu itu begitu mencekam, di mana-mana ular ada di mana-mana, sehingga mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi cemas, mereka menjadi khawatir. Jangan sampai mereka dipagut ular dan mereka mengalami kematian. Hal inilah yang kita rasakan saat ini. Kita berada dalam situasi yang sama yang dialami bangsa Israel. Virus corona merajalela di hampir seluruh dunia ini, dan bahkan di daerah kita, membuat kita cemas, khawatir dalam menjalani kegiatan aktivitas. Bahkan pemerintah sendiri melarang kita untuk berbakti oleh karena bahaya daripada virus corona ini. Inilah yang terjadi, saudaraku sekalian. Dan pada akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Musa, "Buatlah ular dari tembaga, taruh di tiang dan tinggikan itu. Barang siapa yang melihat ular tembaga itu, dia akan sembuh. Walaupun dia sudah dipagut ular, dia akan mengalami kesembuhan, pemulihan yang sempurna saat dia memandang ular tembaga itu." Dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, "Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah
ia hidup. Hanya dengan memandang ular tembaga itu, maka mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Bukan ular tembaga yang menyembuhkan mereka, tapi Tuhan yang menyembuhkan mereka. Nyonya White memberikan keterangan dalam tulisan pena inspirasi. Dikatakan, Musa mendapat perintah ilahi untuk membuat seekor ular tembaga yang bentuknya menyerupai ular hidup dan mengangkatnya ke atas di antara orang banyak itu. Terhadap benda itu semua yang telah dipagut harus mengarahkan pandangannya dan mereka pun akan memperoleh kesembuhan. Ia menurutnya dan kabar yang menggembirakan itu disebarluaskan di seluruh perkemahan orang-orang Israel. Orang yang dipagut ular tembaga ular itu, pada saat mereka melihat ular tembaga, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Banyak yang memandang ular tembaga dan mendapatkan kesembuhan. Tetapi banyak juga yang tidak percaya. Mana bisa ular tembaga ini menyembuhkan kita? Sehingga mereka tidak memandang ular tembaga itu. Dan pada akhirnya mereka mengalami kematian. Komentar Nyonya White menjelaskan, diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang suatu pelajaran yang penting. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan dari racun yang ada dalam luka mereka itu. Hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka. Tetapi mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah. Mereka harus memandang agar bisa hidup adalah iman mereka yang berkenan kepada Allah. Dan oleh memandang kepada ular itu, iman mereka dinyatakan. Mereka mengetahui bahwa tidak ada khasiat di dalam ular itu sendiri, tetapi itu adalah lambang daripada Kristus. Hanya iman sajalah mereka. Saat mereka memandang kepada Yesus Kristus yang dilambangkan dengan ular tembaga itu, mereka mendapatkan kesembuhan. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya iman mereka kepada Yesus yang bisa menyelamatkan dan menyembuhkan mereka. Dalam situasi yang terjadi saat ini, di mana virus corona merajalela di mana-mana, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Salah satu orang kaya, pemilik Nippon Pen, seorang ibu meninggal akibat virus corona. Walaupun dia punya banyak uang, tetapi dia tidak bisa membayar kehidupannya. Tidak bisa membayar kesembuhannya. Saudaraku sekalian, di situasi sekarang ini, tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Tuhanlah harapan kita. Hanya Tuhanlah penolong kita. Itulah sebabnya Mazmur 121 berkata, Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penjagaku. Tidak ada yang bisa menolong kita. Virus yang tidak kelihatan ini, kita tidak bisa melihat. Saat kita keluar, saat kita berada di mana-mana, kita tidak bisa lihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, marilah kita gunakan waktu pada malam permintaan doa ini untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kuasa, memohon kekuatan, memohon perlindungan, memohon kesehatan, bahkan kesembuhan daripada Tuhan bagi saudara-saudara yang mengalami penyakit, agar supaya kita boleh mendapatkan kesehatan dan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Biarlah kita percaya dan beriman kepadanya, sebagaimana bangsa Israel memandang kepada Tuhan dan mendapatkan kesembuhan. Biarlah kita pun boleh memandang kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita, agar kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir dalam situasi yang terjadi saat ini. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha perkasa, Allah yang telah menolong kita sehingga kita boleh berada di tahun 2020 ini. Allah juga yang akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini. Allah akan memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan menuntun kita untuk tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan datang. Kita boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya saudara-saudara, marilah kita gunakan waktu ini untuk berbakti kepada Tuhan,
Saat kita berada di rumah, marilah kita gunakan waktu kita untuk lebih dekat mempelajari akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya juga kita senantiasa menggunakan waktu kita dan apa yang kita miliki untuk kita menolong sesama kita dan menolong untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nyonya White berkata di peristiwa akhir zaman, dalam situasi seperti saat ini yang mencekam, tidak ada yang kita bisa dapat buat. Hanya Roh Kuduslah satu-satunya harapan kita. Mari kita minta, mohon kuasa Roh Kudus untuk menghibur, menolong kita. Dan bahkan hanya Roh Kudus yang bisa menobatkan orang-orang yang kita mungkin kirimkan lewat WA atau buku-buku yang sudah tersebar, yang sudah mereka dapatkan. Mari kita berdoa supaya mereka satu saat boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, selamat berbakti saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan situasi ini boleh segera berlalu, sehingga kita boleh kembali lagi berbakti bersama-sama. Amin saudara, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kami, penghiburan, sukacita, dan kedamaian dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan meluputkan kami, memelihara kami, menjaga kami, menolong kami, seluruh umat-umat-Mu Tuhan, agar kami senantiasa dalam lindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, situasi yang terjadi saat ini adalah atas izin daripada Tuhan. Karena Yeremia 29 berkata ayat 11, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kiranya situasi yang terjadi saat ini mengingatkan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, agar kami boleh selalu berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa dan seruan kami, ampuni salah dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.